Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, amma ba'du. Oke guys, sekarang kita bahas cara menjadi sehat secara Islam ya. Kita tahu bahwa sekarang tuh orang dengan berbagai cara ingin menjadi sehat ya. Ada dengan cara diet, dan diet tuh berbagai macam cara. Ada dietnya OCD ala Deddy Corbuzier, ada diet Mayo, ada diet macam-macam jenis diet. Itu untuk apa? Untuk mengejar sehat gitu kan. Dan masing-masing punya penjelasannya sendiri, teorinya sendiri. Yang ini nih yang paling benar gitu. Ini paling, ya masing-masing merasa itu paling benar dan paling bagus gitu kan. Lalu ada juga dengan cara berolahraga dengan fitness gitu kan. Dengan berbagai cara dan pola makan diatur dengan berdasarkan riset dari barat sana gitu kan. Nah, lalu ada apa tidak cara menjadi sehat secara Islam gitu kan. Apakah ada? Oke, ternyata ada guys. Mari kita tengok kaidah yang pertama dulu ya. Jadi kaidah yang pertama ini, apa yang telah terjadi adalah takdir. Jadi mengenai sehat itu pun merupakan takdir dari Allah. Oke, jadi sehat sakit itu takdir Allah. Namun kesehatan ataupun sakit ya, itu ada penyebabnya ya kan. Kalau kita ikuti Al-Quran hadis, insya Allah badan kita sehat. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sakit kalau nggak salah. Tidak pernah sakit seumur hidupnya. Sakitnya sekali ketika beliau akan meninggal. Subhanallah ya. Jadi beliau karena sangat sesuai dengan Al-Quran hadis ya, karena sangat sesuai gitu, malah tidak ada yang bertentangan pasti ya. Tidak pernah sakit ya, takdirnya sekali ketika akan meninggal gitu. Subhanallah gitu. Oke. Jadi kaidah kedua itu, jika kita sesuai dengan syariat dan gaya hidup sesuai Al-Quran dan hadis, insya Allah kita memiliki kesehatan yang prima, baik badan maupun jiwa kita gitu. Oke, mari kita masuk ke beberapa hal terkait makanan ya. Oke, jadi apa aja nih syariatnya tuh ya. Jadi kan ini seluruh syariat ya, syariat itu apa aja sih gitu kan. Mari kita tengok satu persatu tentang makanan ya. Jadi tentang makanan tuh kita, yang pertama itu kita pastikan kita jangan makan yang haram gitu kan. Nah, yang haram itu ada di mana? Di Al-Baqarah di surat Al-Baqarah ayat 173. Jadi haram memakan bangkai, darah babi, dan sembelihan bukan atas nama Allah. Jadi ini guys, intinya tuh bangkai, darah babi, dan sebagainya. Anjing juga, terus kalau makanan yang disuguhkan oleh Kristen, Nasrani itu gimana? Boleh, itu boleh ya guys. Yang bukan atas nama Allah ini maksudnya adalah Hindu, Buddha, dan Konghucu dan kawan-kawannya. Kalau Kristen itu boleh, kita boleh makan itu guys. Lalu yang lain, nah terus makanan apa sih yang harus kita makan? Itu adalah makanan yang halal. Itu surat Al-Ibadah ayat 88 ya. Jadi semua makanan yang selain yang diharamkan tadi itu halal. Oke guys, walaupun ada sih ya perbedaan, seperti misalnya makan apa yang hidup di dua alam gitu, misalnya kepiting ya, kita haramkan aja lah kepiting karena hidup di dua alam ya, kepiting dan misalnya katak gitu kan, kita haramkan juga itu. Selain itu halal ya, seperti tadi. Lalu makanan pun bukan dari sekedar zatnya tadi ya, tapi sumber pendapatannya juga harus halal gitu ya. Jadi dalilnya ada di surat An-Nisa 29 ya.
Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil. Oke, jadi kita tuh harus makan dengan pendapatan, sumber pendapatan pun halal gitu kan. Oke, lalu cara makan. Nah, cara makan pun kita tuh simple, mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadisnya guys. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah pada permulaan makannya. Jika ia lupa menyebut nama Allah pada permulaan makannya, maka hendaklah ia membaca Bismillahi awwalu wa akhiru, dengan menyebut nama Allah pada permulaan dan penghabisan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pas mau makan kita baca Bismillah. Lalu pakai tangan kanan guys, jangan tangan kiri. Dari mana dalilnya? Itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu makan, maka makanlah dengan tangan kananmu, dan apabila minum, minumlah dengan tangan kananmu, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Oke, lalu posisi ketika makan pun diatur guys. Jadi Rasul itu tidak pernah makan sambil bersandar. Nih, dari Ali bin Al-Akmar radhiyallahu anhu, aku mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Jadi jangan senderan guys. Oke, hadis riwayat Bukhari 3294. Lalu apa lagi? Porsi makan guys. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu makan dengan satu perut, sedangkan orang kafir makan dengan 7 perut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi porsi makan pun ya kira-kira lah gitu guys. Oke, kita muslim ya 1 perut itu. Ya maksudnya ya bisa jadi ini orang kafirnya 7 kali lipat porsi muslim kali ya. Lalu apa lagi guys? Kondisi makanan. Jadi makan tuh harus ketika dingin. Ya, dari Asma binti Abu Bakar, sungguhnya jika beliau membuat roti sarit, wadahnya beliau ditutupi sampai panasnya hilang. Jadi didiamkan dulu sampai dingin gitu, panasnya hilang. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya makanan yang sudah tidak panas itu lebih besar berkahnya. Jadi makanan yang dingin itu lebih berkah gitu. Oke guys. Lalu apa lagi? Adanya larangan meniup-niup makanan supaya dingin. Jadi jangan ditiup-tiup ya. Jadi sesungguhnya Rasulullah SAW melarang bernapas dalam sebuah wadah atau meniup makanan dalam wadah tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau panas nggak usah ditiup-tiup, diemin aja biar dingin gitu kan. Lalu apa lagi guys? Nih, waktu makan diatur guys. Ini makanlah ketika lapar ya. Kalau ini makan ketika lapar ini adalah ucapan sahabat Nabi. Walau begitu ada kebaikan ya terdalam. Jadi ini walau alam ya. Tapi yang saya ketahui bahwa makan ketika lapar itu adalah ucapan sahabat Nabi, bukan ucapan Nabi ya. Lalu apa lagi? Nah ini makan sendiri atau berjamaah. Ternyata makanlah secara berjamaah. Dari Wahsy bin Harb, dari bapaknya, dari kakaknya, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa kenyang. Rasul menjawab, barangkali kalian makan sendiri-sendiri aja. Mereka menjawab, betul. Rasul bersabda, berkumpullah pada makanan kalian, makanlah bersama, dan sebutlah nama Allah, Bismillah, kalian tentu akan mendapat berkah pada makan itu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau bisa kita makan tuh berjamaah lah, bareng-bareng gitu, jangan makan sendiri gitu guys. Logikanya masuk akal kalau misalnya teman-teman, kalau ente bawanya cuma dikit gitu mah, terus berjamaah nih, teman kalian makannya banyak kan, wah kalian kan bisa comot ya, jadi kalian lebih kenyang ya, logikanya gitu ya sih guys. Ini lebih ke jadi menambah keberkahan, jadi gampang kenyang gitu, bukan artinya bisa nyomot sih, kayaknya bukan itu. Lalu apa lagi guys? Nah ada lagi, jadi selain makan, cara makan, ada ritual lain, itu puasa. Dengan berpuasa insya Allah kita akan menjadi sehat guys. Nah puasa itu ada 2, puasa wajib dan puasa sunnah.
Puasa wajib itu di puasa Ramadan. Puasa sunnah itu Senin Kamis, dan ada puasa sunnah lainnya ya. Bisa cek lah di Google lah, puasa sunnah apa aja, itu banyak keluar. Oke guys. Lalu apa lagi? Olahraga. Nah, gimana sih menurut Islam? Jadi di Islam tuh tidak ada olahraga guys. Cuma ada satu hadis ini. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi nggak ada sih olahraga itu. Cuma menurut hadis ini, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Jadi ini lebih sudah mengcover ya. Apapun yang membuat kita kuat itu berarti didukung oleh hadis ini. Ya, olahraga bikin kuat, ya berarti kan tercover di sini kan. Begitu guys. Lalu apa lagi? Sholat. Nah, ternyata sholat pun bisa memberikan kesehatan guys. Jadi ada penelitian terkini menyebutkan bahwa sholat bisa memberikan kebugaran lebih baik daripada yoga. Jadi ternyata sholat tuh, gerakan sholat tuh lebih menyehatkan dibanding yoga gitu guys. Lalu apa lagi guys? Nah, ternyata udah cukup sekian, walaupun ya teman-teman bisa cek tentang adab makanan dalam Islam itu lebih banyak lagi, lebih detail lagi, itu bisa teman-teman cek di Google. Tapi yang tadi sudah cukup menurut saya ya. Itu adab-adab yang lain seperti adab ketika ada menghidangkan, kita mendoakan yang beri hidangan, itu ada. Terus adab seperti kalau kita memberi makanan itu lebih baik, misalnya kelebihan nih, kita lebih baik memberi ke yang kanan dulu baru yang kiri. Itu ada seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman cek lah. Tapi setidaknya yang tadi udah cukup menurut saya, udah mungkin 75% lah udah tercover. 25% lagi yang detail-detailnya lagi bisa teman-teman cari di Google, pasti ada ya. Nah, setelah ini apa nih kaidah ketiga? Jadi kaidah ketiga ini praktek guys. Kita praktekkan. Jadi sekedar teori nggak praktek percuma ya. Jadi kita praktekkan, insya Allah gampang sih tadi ya. Kalau secara singkat tuh, perhatikan makanannya halal atau haram dari zatnya. Kedua, halal haram dari sumber pendapatannya, kita belinya pakai uang halal apa haram gitu kan. Lalu yang ketiga tuh cara makan ya. Cara makannya tangan kanan, sebelum makan baca bismillah dan lain sebagainya, jangan bersender dan lain sebagainya. Oh ya, porsinya jangan kebanyakan gitu kan, jangan terlalu banyak sehingga hampir muntah. Oh, itu jangan guys. Oke, sekian menurut saya sudah cukup. Insya Allah jika kita praktekkan sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis, insya Allah kita seperti Nabi Muhammad, tidak pernah sakit seumur hidup, dan sakitnya cuma sekali, yaitu menjelang kematiannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.